Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hadiani Fitri dengan NIM 2522110. Saya dari program studi pendidikan teknik informatika dan komputer atau biasa disebut dengan jurusan PTIK dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil di Jambe, Bukit Tinggi. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi sistem basis data dari bab pertama hingga bab keempat, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah sistem basis data dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda. Berikut penjelasannya. Bab 1, mengenai konsep basis data. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan basis data, definisi apa itu sistem basis data, tujuan dan manfaat sistem basis data, risiko pemakaian basis data, tahap pengumpulan dan analisis data, kemudian database manajemen sistem, perbedaan basis data dengan DBMS, dan komponen DBMS, kemudian yang terakhir yaitu tipe file DBMS. Perkembangan basis data. Pembahasan utama bab ini yaitu tentang perkembangan basis data atau sejarahnya. Pada awal tahun 1960, Charles Babbage di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Information Management System. Kemudian pada tahun 1970, Edgar Clark mengusulkan representasi data baru yang disebut model data relasional. Kemudian pada tahun 1980, model relasional menjadi paradigma DBMS paling dominan. Selanjutnya pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Dan definisi, jadi basis data itu apa sih? Jadi basis itu adalah gudang atau tempat berkumpul. Sedangkan data itu adalah representasi dunia nyata mewakili suatu objek yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, simbol, atau kombinasi. Kemudian, jika kedua kata ini digabung, maka basis data dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang berhubungan satu dengan lainnya yang diorganisir berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware dan dengan software untuk melakukan manipulasi data dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Jadi, sistem basis data itu adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Selain itu, sistem basis data memiliki beberapa komponen yaitu perangkat keras atau hardware berupa memori sekunder hard disk. 2. Sistem operasi sistem merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan sumber daya, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. 3. Adalah manajemen sistem atau DBMS, di mana pengelolaan tidak dilakukan pemakai secara langsung tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Kemudian yang keempat yaitu pemakai atau user. Yang kelima yaitu aplikasi atau perangkat lainnya. Kemudian tujuan basis data. Pertama, untuk mengatur atau mengorganisir data agar dapat diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan. Kedua, tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data mudah dijaga. Ketiga, data terintegrasi. Keempat, data tidak bergantung pada program aplikasi sehingga pemeliharaan program aplikasi mudah dilakukan. Kelima, data dapat dipakai bersamaan oleh beberapa user. Keenam, dapat diterapkan standarisasi. 7. Informasi selalu mutakhir atau up-to-date. Kedelapan, mendukung kebutuhan preproses. Selanjutnya, manfaat basis data. Pertama, kecepatan dan kemudahan atau spek. Kedua, kebersamaan pemakaian. 3. Pemusatan kontrol data atau kontrol. Keempat, itu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Kelima, keakuratan. Keenam, ketersediaan. 7. Kelengkapan. 8. Keamanan atau security. 9. Kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Dan yang ke-10 adalah user view.
Selanjutnya, resiko pemakaian basis data. Pertama, perlu personel khusus. Kedua, perlu perangkat lunak, bahkan perangkat keras khusus. Ketiga, perlu backup eksplisit. Keempat, konflik pada data yang dipakai bersamaan. Kelima, perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Selanjutnya, tahap pengumpulan dan analisis data. Tahap pertama, itu menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya. Tahap kedua, lakukan peninjauan dokumentasi yang ada. Tahap ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, mengartikan informasi yang sekarang dan yang akan datang, didefinisi dan dipelajari. Tahap keempat, membuat dan menyusun daftar pertanyaan dan wawancara, di mana jawaban dikumpulkan dari pemakai basis data, diberikan kepada ketua kelompok untuk dapat diwawancarai sehingga input yang banyak diterima dengan memperhatikan informasi dan mengadakan prioritas. Materi selanjutnya yaitu Database Management System atau DBMS adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Dirancang untuk melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama dan mampu diakses berbagai aplikasi. Terobosan dari DBMS adalah Rational Database Management System atau DBMS yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur, memaksimalkan berbagai cara, dan menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosan berikutnya adalah Distribusi Relational Database Management System atau DRDBMS. DBMS merupakan perangkat lunak bersifat general purpose yang memiliki fasilitas proses, device, constructs, dan manipulasi basis data untuk aplikasi yang bervariasi. Selanjutnya yaitu perbedaan basis data dengan DBMS. Jadi, basis data adalah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data, menambah data, menghapus, mengubah, dan menampilkan database itu sendiri. Selanjutnya, komponen DBMS. Itu ada 3, yang pertama hardware, software, dan yang terakhir adalah prosedur. Kemudian elemen utama DBMS, yaitu 1. Data pengguna, yaitu mempresentasikan data pengguna sebagai relasi dengan menganggapnya sebagai tabel data, seperti kolom yang berisi field atau atribut, dan baris tabel berisi record atau rekaman. Kedua, metadata, atau sistem tabel, yang berisi daftar tabel-tabel di dalam suatu database dan tabel yang berisi kolom-kolom pada suatu tabel. Ketiga yaitu indeks, digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akses suatu database, di mana apabila suatu tabel mengalami perubahan data, maka tabel indeks juga mengalami pengubahan. Keempat, aplikasi metadata, digunakan untuk menyimpan struktur dan format dari user form, report, queries, dan komponen-komponen aplikasi lainnya. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya itu faktor teknis, ekonomis, dan faktor politik organisasi. Selanjutnya, pengoperasian arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language merupakan satu paket DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Kedua, DML atau Data Manipulasi Language merupakan satu paket DBMS yang memperhatikan pemakai untuk mengakses dan memanipulasi data sebagaimana telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Selanjutnya, tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS. Yang pertama yaitu adalah file induk atau master file. Terdiri dari file induk acuan atau file yang relatif statis, jarang berubah nilainya. Contoh, file daftar gaji dan file mata kuliah. Kemudian, file induk dinamik adalah file yang sering berubah atau contohnya itu file data barang. Kemudian yang kedua adalah file transaksi atau transaksi file. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Yang ketiga adalah file laporan atau report file. Yang keempat adalah file sejarah atau history file. Dan yang kelima adalah file pelindung atau backup file.
Itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan pada bab pertama ini. Selanjutnya adalah bab kedua. Bab 2 mengenai basis data relasional. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang pengantar basis data relasional, keunggulan basis data relasional, istilah dalam basis data relasional, relational key, relational integrity reles, bahasa pada basis data relasional, normalisasi, tujuan normalisasi, dan yang terakhir adalah ketergantungan fungsional. Pertama, pengertian basis data relasional. Basis data relasional adalah sebuah cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori dengan menggunakan tabel dua dimensi terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Selanjutnya, keunggulan basis data relasional. Pertama, bentuknya sederhana. Kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Selanjutnya, istilah dalam basis data relasional. Pertama, relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa garis. Dua, atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Ketiga, tupel, yaitu baris pada sebuah relasi. Keempat, domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Kelima, yaitu derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Dan yang terakhir adalah cardinality, yaitu jumlah tupel dalam sebuah relasi. Pembahasan selanjutnya yaitu relational key. Ada beberapa macam relational key, diantaranya yaitu super key, kedua candidate key, ketiga primary key, yang keempat alternative key. Kemudian relational integrity rules. Ada beberapa macam relational integrity rules, diantaranya yaitu null, kedua entity integrity, yang ketiga adalah referential integrity. Selanjutnya, bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query. Terbagi dua, yaitu pertama bahasa formal, yaitu bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contoh aljabar relasional dan kalkulus relasional. Kemudian yang kedua yaitu bahasa komersial. Contohnya adalah QUEI, QBE, dan SQL. Selanjutnya, normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model atau logika. Kemudian proses normalisasi adalah pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Selanjutnya, tujuan normalisasi. Ada beberapa tujuannya, yaitu pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data. Kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Selanjutnya, proses normalisasi. Proses normalisasi ini ada dua langkah, yaitu pertama, data diurutkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dianalisa berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Selanjutnya, tahap normalisasi. Ada 7, yaitu 1. Bentuk tidak normal. 2. Bentuk normal pertama atau 1NF. 3. Bentuk normal kedua atau 2NF. Keempat, bentuk normal ketiga atau 3NF. 5. Bentuk normal Bachy-Chat atau BCNF. Selanjutnya, bentuk normal keempat atau 4NF. Dan yang terakhir adalah bentuk normal kelima atau 5NF. Selanjutnya, ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Atribut dikatakan fungsional dependensi pada yang lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan pada bab 2 ini. Selanjutnya adalah bab ke-3. Berikut penjelasannya. Bab 3 mengenai siklus hidup perancangan basis data. Bab ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan database, definisi sistem, analis dan pengumpulan kebutuhan,
Cara mengatur aplikasi database dengan multiple user view, database design, pendekatan dalam desain database, fase database design, DBMS selection, desain aplikasi atau application design, prototyping, implementation, data conversion dan loading, testing, operasional, maintenance, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip perencanaan basis data. Pembahasan pertama dari bab ini yaitu perencanaan database adalah aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application lifecycle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Selain itu, perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dan organisasi. Strategi tersebut meliputi 1. Identifikasi rencana dan sasaran, 2. Evaluasi sistem informasi yang ada, 3. Penaksiran kesimpulan IT. Maka metodologi untuk mengatasi hal itu adalah dengan database planning. Selanjutnya, definisi sistem atau system definition, yaitu menjelaskan batasan-batasan atau cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. Kemudian, analisis dari pengumpulan kebutuhan atau requirement collection and analysis, yaitu mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Selanjutnya, cara mengatur aplikasi database dengan multiple user view ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan terpusat atau centralized approach, yaitu kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi kumpulan kebutuhan. Kemudian sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan. Kedua, pendekatan integrasi view atau view integration approach. 3. Combination of both approach. Selanjutnya, database design. Database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dari operasi suatu enterprise. Tujuannya yaitu 1. Mempresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan. Kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang dibutuhkan pada data. 3. Memspesifikasikan desain minimal. Selanjutnya, pendekatan dalam desain database. Pertama, top down. 2. Bottom up. 3. Inside out. 4. Extract. Selanjutnya, 3 fase database design. Pertama, conceptual database design. 2. Logical database design. 3. Physical database design. Selanjutnya, DBMS selection atau optimal. Pemilihan DBMS dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Tahap utama untuk memilih DBMS yaitu 1. Mendefinisikan 2 atau 3 produk. 2. Mendaftar 2 atau 3 produk. 3. Evaluasi produk. 4. Rekomendasi pilihan dan laporan produk. Selanjutnya, desain aplikasi atau application design. Desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas penting, yaitu pertama, transaction design merupakan serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. 2. Dapat 3 tipe transaksi. Pertama, retrieval transaction. 2. Update transaction. 3. Mixed transaction. Kemudian, yang terakhir yaitu user interface design. Selanjutnya, prototyping atau optional. Prototyping bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. 2. Untuk memberikan perbaikan-perbaikan atau
perubahan fitur baru. 3. Untuk klarifikasi kebutuhan user. 4. Untuk evaluasi feasibilitas dari desain sistem khusus. Selanjutnya, implementation merupakan realisasi fisik database dan desain aplikasi. Implementasi ini dicapai dengan menggunakan DDL untuk membuat skema database dan file database kosong dan membuat user view yang diinginkan. Kemudian 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi. Selanjutnya, data conversion and loading, yaitu pemindahan yang ada ke dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Selanjutnya, testing, yaitu suatu proses eksekusi program aplikasi dengan bertujuan untuk menemukan kesalahan. Selanjutnya, operational maintenance, yaitu suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi, yaitu meliputi pengawasan performa sistem, 2. Pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi database, 3. Penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Terakhir, yaitu mengenai prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas atau menyatu, maka antara satu file dengan file lain harus saling berhubungan. Kemudian, perencanaan database selanjutnya adalah model data atau logika, yaitu satu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan pada proses perancangan database. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan pada bab ke-3 ini. Selanjutnya adalah bab ke-4. Berikut penjelasannya. Bab 4 mengenai pemodelan data. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai basis data relasional, pemodelan data, model data berbasis objek, model data berbasis record, model data fisik, konsep dasar AR modeling, derajat relasi minimum, dan yang terakhir adalah derajat relasi dengan notasi lain. Pembahasan pertama mengenai basis data relasional. Model relasional terkait 3 aspek, yaitu struktur data, integritas, dan manipulasi data. Pertama, variabel vs value. 1. Relation variabel adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Kedua, relation value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu disebut instan. Berdasarkan keberadaannya terbagi 3. Base relation, yaitu relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. 2. Derived relation, yaitu relasi yang diturunkan dari relasi lain dengan menggunakan ekspresi relasional. 3. View, yaitu derived relation yang memiliki nama. Selanjutnya, bahasa pada basis data relasional, yaitu bahasa query terbagi 2. Yang pertama, bahasa formal, yaitu diterjemahkan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya aljabar relasional dan kalkulus relasional. Kedua, yaitu bahasa komersial, contohnya select, group by, ordered by. Selanjutnya, pemodelan data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dan pengetahuan. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberikan gambaran abstraksi data. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semantik data, dan konsisten. Selanjutnya, tujuan model data yaitu untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Model data dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu model data berbasis objek, model data berbasis record, dan model data berbasis fisik. 1. Model data berbasis objek.
adalah himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antara data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya yang terdiri atas entity relationship model, 2. Semantic model, 3. Binary model. Kedua, model data berbasis record. Tujuannya untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik data dalam basis data. Terdiri dari hierarchical model, network model, dan relational model. Selanjutnya, model data berbasis fisik. Model data berbasis fisik digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal kepada pemakai, terdiri dari unified model dan frame memory. Selanjutnya, Entity Relational Model atau ERM adalah perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu IR diagram, yang berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Contoh entity atau entitas yaitu mahasiswa, NIM, nama, dan sebagainya. Selanjutnya, konsep dasar IR modeling. Yang pertama yaitu entity types. Berdasarkan persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar. Entity adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Sekelompok entity yang memiliki karakterisasi entity disebut entity set. Setiap entity dari kelompok disebut member of set. Kemudian setiap atribut terdapat suatu himpunan nilai yang dapat diberikan pada atribut tersebut yang dikatakan sebagai domain dari nilai suatu atribut. Suatu atribut adalah suatu fungsi yang memetakan dari himpunan entitas ke dalam domain. Selanjutnya, relationship types. Yaitu relations adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Kemudian relationship types adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Kemudian derajat relationship adalah jumlah tipe entitas yang ada dalam suatu relasi. Kemudian derajat relationship terdiri dari satu binary relationship set adalah relasi antar dua entitas. Kedua, ternary relationship set adalah relasi antara tiga entitas. Kemudian n-ary relationship set adalah relasi antar n entitas. Selanjutnya, langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk merancang diagram entity relationship. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat. 2. Menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forex K-nya. 4. Menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. 5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-K. Selanjutnya, derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Dalam diagram entity relationship, derajat relasi minimum boleh disertakan, tapi hanya bersifat opsional. Notasinya adalah XY, di mana X mewakili derajat relasi minimum dan Y mewakili derajat relasi maksimum. Selanjutnya, derajat relasi dengan notasi lain. Di samping pemakaian notasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam berbagai literatur akan dapat dijumpai pula penggambaran diagram entity relationship dengan sedikit perbedaan penggunaan notasi. Perbedaannya terletak pada penggambaran derajat relasi yang sekaligus juga telah mengakomodasi adanya derajat relasi minimum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem basis data dari bab pertama hingga bab keempat.
Dan apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak jelas saya ucapkan, saya mohon maaf dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.